Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Hampir 76 tahun merdeka, bonus demografi dinilai bisa jadi kesempatan buat Indonesia melompat lebih tinggi menjadi negara maju. Namun di tengah perjalanan tersebut ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Lantas benarkah kehilangan bonus demografi membuat RI urung jadi negara maju? Selengkapnya kami ulas untuk Anda berikut ini. Ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan bonus demografi di Indonesia akan habis pada tahun 2038 mendatang. Ia memberikan contoh bahwa GDP per kapita di Indonesia pada saat krisis finansial Asia di tahun 1998 adalah sekitar $463 per kapita. Dan kemudian 10 tahun berikutnya GDP per kapita Indonesia ini naik 1000% menjadi $4.051 per kapita di tahun 2018. Kita akan lihat apa yang sebetulnya dimaksud menjadi tantangan jika membandingkan pertumbuhan GDP per kapita yang menurut Pak Lutfi ini. Jadi ini statementnya ya. Challenge yang akan datang adalah dari $4.000 ini harus tumbuh sekitar $12.500 sebelum demografi bonus kita habis. Melihat hitungan-hitungan, bonus demografi kita ini disebut ataupun diprediksi akan habis pada tahun 2038. Nah, sebetulnya menurut OECD ketika bonus demografi habis dan Indonesia tidak bisa mengembangkannya, maka Indonesia bisa terperangkap ke dalam yang namanya middle income trap. Atau bisa dikatakan Indonesia terancam terjebak jadi negara berpendapatan menengah. Dan kita tahu waktu itu Indonesia saja butuh sekitar 23 tahun untuk bisa naik ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country dari kategori sebelumnya sebagai lower middle income country. Sehingga oleh karena itu Indonesia disebut perlu pelaku ekonomi baru yang bisa berkontribusi besar agar target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 ini bisa tercapai. Dan menurut Pak Lutfi ini memang seperti gampang ya buat diucapkan. Namun faktanya memang sangat sulit untuk bisa diterapkan. Terutama kalau kita melihat lagi seperti apa kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kita akan cek di slide berikutnya. Dari segi pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 saja ini bisa dikatakan stagnan, masih saja menyentuh di angka $4.050. Dan menurut Bank Dunia, untuk menjadi negara maju, suatu negara ini harus meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakatnya sekitar $12.375. Nah, memang saat ini untuk mencapai target menjadi suatu negara maju, pemerintah mengupayakan penanganan pandemi yang sebaik mungkin dan juga melakukan transformasi perekonomian. Terutama jika mau benar-benar keluar dari middle income trap, ada dua hal yang paling penting, yaitu pertama adalah investasi di infrastruktur dan juga alih teknologi dari pendidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bonus demografi ini dapat terserap dengan baik? Pasalnya, jika kalau kita lihat terkait bonus demografi, menurut data Bappenas, jumlah SDM usia produktif ini terus meningkat. Pada September 2020 saja sudah 70,2% dari total populasi atau setara dengan 194,5 juta jiwa dari total sebesar 270,2 juta jiwa. Nah, masalahnya di masa pandemi COVID-19 saat ini keberadaan kelompok berusia produktif justru terancam. Pandemi telah berdampak pada jumlah pengangguran, berkurangnya lapangan kerja, hingga kehilangan pendapatan akibat terpangkasnya jam kerja. Kita lihat lagi data dari BPS, di mana hingga Agustus 2020 terjadi peningkatan pengangguran sebesar 2,67 juta orang menjadi total sebanyak 9,77 juta pengangguran di Indonesia. Sehingga memang masih sulit sekali jika berharap bonus demografi ini dapat terkejar secepatnya jika pandemi memang belum bisa tuntas dalam waktu dekat. Lantas bagaimana sih pemerintah ini sebetulnya menyiapkan Indonesia bisa menjadi negara maju? Kita akan lihat di slide yang terakhir. Menariknya pemerintah memiliki 3 skenario untuk menjadi negara maju. 3 skenario ini terdiri dari skenario dasar, skenario tinggi, dan juga ada skenario yang sangat tinggi. Kita akan mulai dari skenario yang dasar. Disebutkan kalau pertumbuhan ekonomi ini harus mampu tumbuh sekitar
per tahun dengan pendapatan per kapitanya ini mencapai $19.794. Dengan demikian, ekonomi Indonesia diharapkan bisa naik ke peringkat ke-7 secara global. Kemudian kita lanjut ke skenario yang tinggi. Target ekonominya pertumbuhannya adalah 5,7% per tahunnya. Dengan pendapatan per kapitanya ini ada di $23.199. Barulah ekonomi Indonesia bisa masuk ke deretan 5 besar di ekonomi secara dunia. Lalu yang terakhir adalah ekonomi sangat tinggi ataupun skenario sangat tinggi. Ini tidak main-main. Pertumbuhan PDB-nya adalah targetnya melesat 6,4% per tahun dengan pendapatan per kapita $28.934 dan Indonesia baru diharapkan bisa jadi negara ranking keempat ekonomi terbesar di dunia. Lantas dari skenario ini mana yang sebenarnya dinilai bisa jadi penopang besar? Nah, ini menarik sekali. Ada ekspor. Harapannya ini growth-nya kalau tidak, paling tidak bisa 7,9 sampai 8%. Barulah nanti dari ekspor ini diharapkan bisa berkontribusi ke PDB hingga 54%. Lalu kemudian juga ada manufaktur, meski memang saat ini sudah terhitung pulih dan juga baik, ada penunjukan dari geliat, tapi untuk mengangkat ekonomi tinggi setidaknya harus 6,4% ataupun manufaktur ini harus menyumbang 32% terhadap PDB. Nah, intinya kita akan nantikan bagaimana berbagai peluang nantinya bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi akibat pandemi dan juga harus sejalan memetik bonus demografi sebaik mungkin. Pokoknya entah di manakah nanti posisi Indonesia di masa depan, yang terpenting adalah angka pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat.